Sebagai umat tebusan Kristus, kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri sendiri. Kristus telah menebus kita juga bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, melainkan agar kita menjadi umatnya di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Tapi, mengapa kita harus berkomunitas? Apakah komunitas yang dibangun dan berpusat pada Injil akan menunjang pertumbuhan kerohanian kita? Bagaimana kita dapat hidup saling berdampingan dengan anggota-anggota satu tubuh Kristus lainnya? Bukankah di dalam komunitas dan gereja, konflik dan ketegangan bisa saja terjadi dan tak terelakkan? Lalu, bagaimanakah respon Injil Kristus memfasilitasi setiap individu dalam komunitas? Sehingga, walau saling berbeda satu sama lain, tetapi tetap harmonis dalam kasih dan kebenaran. Sepanjang minggu-minggu ke depan, kita akan belajar bersama tentang relasi yang berpusat pada Injil Kristus, hubungan yang dibangun dalam kesadaran bahwa orang percaya dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus, bersama-sama melayani, mengasihi, menasihati, dan bertumbuh ke arah Kristus dari hari lepas hari. Selamat pagi. Pagi, shalom semuanya ya. Baik, hari ini kita akan masuk dalam, masih tetap di dalam tema yang sama, yaitu Gospel Centered Relationship ya. Relasi dalam kaitannya dengan komunitas ya. Komunitas yang dibangun di atas dasar Injil Kristus. Nah, hari ini karena kita sudah Kamis kemarin kita sudah belajar tentang, bukan belajar, tapi maksudnya memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu ada masa 10 hari Pentakosta, ya, menjelang nanti Pentakosta di tanggal 8 Juni. Ya. Bukan berarti bahwa 8 Juni nanti baru Roh Kudus turun, bukan. Kita mau memperingati, ya. Karena Roh Kudus nggak naik turun berkali-kali. Dia udah turun 2000 tahun yang lalu dan bekerja di dalam kita selamanya. Amin. Oke, jadi setelah Kamis kemarin, Jumat ada doa Pentakosta, Sabtu kemarin ada, hari ini tidak ada doa Pentakosta tapi ibadah raya. Senin nanti ada lagi sampai ke minggu depan, gitu ya. Nah, teman-teman yang punya waktunya, yang punya waktu senggang, silahkan bisa bergabung di salah satu. Jangan salah satu dong. Kalau boleh, semuanya bisa diikuti, ya, bisa diikuti dalam ibadah-ibadah Pentakosta. Oke, sekarang kita akan bahas tentang Spirit-driven community atau komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus. Coba kita sama-sama katakan Spirit-driven community. 1, 2, 3. Spirit-driven community. Baik, jadi hari ini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya Roh Kudus bekerja di dalam komunitas yang berdasarkan Injil Yesus Kristus tadi. Based on the gospel, ya. Berdasarkan pada Injil Kristus. Nah, tadi kita teman-teman tahu ya, dalam bulan Mei sampai Juni, kita akan membahas tentang komunitas yang dibangun di atas dasar Injil Yesus Kristus. Nah, komunitas ini diberdayakan oleh Roh Kudus. Saya lupa pointer ya. Nanti bantu saya saja ya. Atau kalau ada pointer boleh tolong ya. Kalau bisa saya yang pegang kendali. Nah, kalau sambil menanti, next Kak ya. Kalau kita lihat bahwa Energize Teens and Youth itu sebenarnya dilihat sebagai komunitas anak-anak muda ya. Komunitas remaja dan orang-orang muda yang sudah ditebus dan dipanggil untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama serta membawa dunia lebih dekat kepada Allah. Ini sebenarnya visi misi gereja. Ya, connected to God, connected to ministry, connected to others. Ya, others dulu, ministry, baru reach the lost. Nah, ini kalau dikalimatkan dalam satu kalimat dan dibawa ke dalam konteks Energize, maka sebenarnya kita adalah orang-orang muda yang sudah ditebus. Katakan amin. Yes, kita sudah ditebus, thank you. Dan bukan cuma ditebus, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan, connect to God,
Melayani sesama, connect to others. Melayani di dalam pelayanan, connect to ministry. Dan tidak cuma seperti itu saja, tidak cuma sebatas untuk pelayanan di gereja saja, tetapi kita mau membawa dunia. Wah, ini berarti targetnya, skupnya ini luas. Bukan cuma skupnya energize doang, bukan skupnya cuma batu tulis doang, tetapi dunia. Nah, ini nanti kita akan lihat sampai ke sana ya. Nah, bagaimana kita membawa dunia lebih dekat kepada Allah ya. Coba kita baca sama-sama ya ini ya. Kita baca sama-sama ya dari Energize Teens and Youth. 2, 3. Energize Teens and Youth adalah komunitas anak muda batu tulis yang telah ditebus dan dipanggil untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama serta membawa membawa dunia lebih dekat kepada Allah. Nah, teman-teman semuanya, dari sini nah, ini kita samakan persepsi dulu. Komunitas yang dimaksud adalah Energize yang punya fokus karena sudah ditebus dan dipanggil untuk melayani dan kita mau menjadi dampak bagi dunia. Mungkin dunianya tidak kita jangan terlalu mikir terlalu jauh. Saya mau berdampak bagi Zimbabwe misalnya gitu ya. Atau saya mau berdampak kepada New Zealand gitu. Bukan. Kita berdampak dari dunia kita sendiri dulu ya. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Nah, kita akan baca bersama-sama teks yang menjadi pembimbing kita di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Saya ingatkan kembali, Kak John ingatkan kembali, handphone hanya boleh digunakan untuk membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab, membuat catatan, ya, membuat sermon notes boleh, ya, teman-teman kalau mau bikin sermon notes, kalau mau yang gampang sudah ada sermon notes di IG Energize, ya, nanti dalam minggu depan sudah keluar tuh sermon notes-nya, nanti itu sudah dibantu sama teman-teman tim kreatif media, betul ya, kreatif media, ya, yang sudah menyiapkannya untuk teman-teman. Oke, kita lihat ya, kita baca. Seperti biasa, Kak John suka kalau kita bacanya bersahut-sahutan. Teman-teman akan baca yang warna kuning, Kak John baca yang warna putih. Oke, setuju? Nggak setuju juga tetap ya harus baca pokoknya ya. Oke, kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kalau ada yang mau cek di handphonenya boleh silakan. Kita baca secara bersahut-sahutan. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak mengetahui masa depan menurut kuasanya. Next ya. Ini kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk teman-teman. Di sini kita akan melihat ya bahwa pada saat itu ya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian pada hari atau waktu-waktu terakhir, dia berkata kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa apa? Rupanya kita sudah tahu Yohanes itu membaptis dengan air, tetapi tiba masanya di mana kita, ya pada saat itu, rasul-rasul dan orang-orang percaya pada saat itu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, siapa yang sudah dibaptis air di sini? Oke. Siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Ya, oke, silakan turun tangan. Ini langsung terlihat kesenjangan gitu ya. Ada yang lebih rohani? Ada yang kurang rohani? Enggak juga sebenarnya ya. Karena baptisan Roh Kudus itu juga bisa teman-teman rasakan mungkin ada tanda-tanda fisik kalau menurut teologi GSJA ada tanda-tanda fisik di mana orang dibaptis dengan Roh Kudus yaitu dengan berbahasa roh. Tetapi baptisan Roh Kudus tidak hanya terpaku pada bahasa roh saja. Tanda bahwa orang itu dibaptis roh, dia menghasilkan buah roh. Amin. Katakan amin. Iya, karena orang
Terlalu banyak orang yang jago dia berbahasa roh. Berbahasa rohnya kosakatanya itu udah banyak. Kak John waktu pertama kali dibaptis bahasa roh, kosakata Kak John itu sedikit saja, cuma satu. Gitu-gitu. Kayak seperti itu. Kak John bukan lagi berbahasa roh, bukan ya. Karena bahasa roh bukan digunakan untuk komunikasi gitu ya. Jadi kok ucup nggak mungkin dia akan ngerti. Bener kan? Bahasa roh bukan untuk dipakai komunikasi. Bahasa roh hanya dipakai untuk menguatkan diri berdoa secara pribadi. Gitu ya. Karena orang lain tidak ada yang mengerti. Tetapi pengajaran firman Tuhan ini berfungsi sangat berguna karena teman-teman bisa mengerti dengan bahasa yang dipakai oleh pembicara. Oleh Kak John. Nah, waktu kita diurapi oleh Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak dipimpin, tidak led by the Spirit, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya tidak sejalan dengan buah roh. Hasil yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, murah hati dan sebagainya. Ya, penguasaan diri, ada sekitar 9 karakter yang kalau kita mau katakan, kalau saya hanya bisa satu saja mampu di dalam 9 karakter itu, maka bisa dipastikan Anda belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya dong. Karena itu disebut buah roh, bukan buah-buah roh. Oh ya, saya bisa kok buah kasih. Saya bisa buah sabar. Tapi saya susah untuk penguasaan diri. Ketika rally drama Korea. Wah susah kak. Penguasaan diri saya kurang kak. Nah makanya di sini kenapa kita perlu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Termasuk komunitas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes membaptis dengan air, tetapi akan tiba waktunya di mana kalian, anak-anak muda, dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kalian menghasilkan buah Roh Kudus. Karunia-karunia yang dihasilkan juga akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada karunia mengajar, ada karunia menasihati, ada karunia bernubuat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia hikmat, ada karunia melayani, ada juga karunia penderitaan. Ada loh. Salah satu itu Paulus. Paulus dia punya karunia menderita. Maksudnya apa? Lewat penderitaannya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi nyata. Wah, ini banyak orang yang tidak mau karunia ini. Tapi karunia menyembuhkan mau. Kenapa? Karena kalau bisa ya, nama saya Pastor John Sipayung. Pelayanan kesembuhan. Wah, itu pasti lebih ramai yang datang. Ya, tapi kalau Pastor John Sipayung, karunia menderita. Waduh, itu udah langsung sepi. Itu gereja pasti enggak, saya sudah cukup menderita, jangan ajarin lagi penderitaan. Tapi masalahnya adalah seringkali kita menderita tapi tidak menemukan makna di dalam penderitaan itu. Sehingga penderitaan kita sudah menderita, sia-sia lagi. Kan kasihan, kayak sudah jatuh tertimpa tangga kena tai ayam. Enggak enak kali ya, gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa melihat atau menjadikan diri kita seperti Paulus? Belajar seperti Paulus karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga penderitaan yang dia alami justru membuat dia semakin kuat. Justru nama Tuhan yang bisa dipermuliakan daripada kehidupannya. Ya, coba teman-teman bisa perhatikan banyak orang yang bersaksi tentang kemuliaan Tuhan melalui kesuksesan. Ya, itu sih gampang, itu sih mudah dan itu sih udah mainstream banget. Udah banyak orang, tapi banyak respon ya mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Nah itu untuk lu, untuk gua beda. Gua tuh hidup udah susah. Gua tuh hidupnya udah menderita. Lu dulu minum ada yang bersaksi ya. Saya dulu dikasih minum susu oleh orang tua. Susunya itu dari air beras. Tajin ya. Air tajin dikasih gula. Tapi puji Tuhan sekarang. Wah, gitu. Ada kan? Ada before after. Nah, masalahnya orang akan melihat apa before afternya, tidak melihat prosesnya. Padahal di dalam proses inilah sebenarnya membentuk, sehingga ketika kita sudah after pun kita tidak lupa Tuhan. Karena banyak orang yang sudah after kayak kacang lupa kulit, gitu, ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, maka kita akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, maka bertanyalah mereka, lalu Tuhan bilang, lu jangan pikirin soal kemerdekaan politik. Yang Tuhan Yesus maksudkan bukan kemerdekaan politik.
kerajaan Israel dipulihkan. Bukan. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kemerdekaan secara global. Secara menyeluruh. Secara rohani. Karena dari dalam diri inilah yang menguasai orang. Dari dalam hatilah terpancar kehidupan, betul? Maka jagalah hati. Nah, hati ini harus dijamah dan dikuasai oleh Roh Kudus, supaya dari hati ini akan terpancar kehidupan. Nah, ini yang Tuhan Yesus maksudkan, bukan cuma terpaku pada kerajaan Israel doang, tetapi kepada seluruh dunia, termasuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, akan menerima kuasa yang Tuhan sendiri janjikan, Bapa sendiri janjikan. Di kitab Yoel, Allah sudah menjanjikan bahwa akan ada masanya anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tuamu akan bermimpi. Ya. Yang muda-muda, yang hamba laki-laki, hamba perempuan, semuanya dikasih lawatan Roh Kudus. Nah, ini terjadi pada Pentakosta. Tapi konteks ini belum Pentakosta. Nanti setelah Kisah Rasul 2 itu baru ada terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Tapi kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau fokus. Nah ini, Kak John memang lebih suka kalau kita fokus ke teksnya untuk menemukan sarinya, esensinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, lalu untuk apa kuasa itu? Rupanya kuasa itu dipakai untuk kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, waktu kita melihat kata kuasa yang dipakai oleh kitab Lukas ini, oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, rupanya kuasa itu artinya dunamis dalam bahasa Yunaninya, dynamite. Kuasa itu bicara soal sesuatu yang bekerja secara aktif. Amin. Inilah yang akan mengubahkan atau yang memampukan kita untuk hidup dalam rencana Allah. Ya, jadi kuasa dunamis atau kuasa, ini kita sudah sering ya bahas soal dunamis. Kuasa dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Satu namanya dunamis, satunya lagi exousia. Exousia itu kuasa karena posisi. Ya, tapi dunamis itu kuasa karena kita disertai. Kita ditemenin. Kita ditolong oleh kuasa tersebut, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, tapi kuasa itu punya karakteristik dynamic, bukan statik. Bukan idle. Idle, apa ya? Idle. Kalau kita printer lagi nggak terkonek dengan laptop itu biasanya itu statusnya tuh idle, betul ya? Idle. Bacanya apa ya? Idle. Iya, karena kadang-kadang itu idol penyembahan berhala. Oh bukan, itu idol ya. Ya, bukan panadol. Lanjut lagi ya. Kita lihat aktif. Dia bekerja secara aktif di dalam diri orang percaya. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa ini sebenarnya ada kaitannya dengan rencana Allah. Rencana Allah sebenarnya kalau kita bicara soal rencana Allah, ini teman-teman harus ingat ini meta narasi. Teman-teman akan semakin familiar dengan ini ya. Meta narasi atau cerita besar dari sejarah manusia ini. Dari sejarah manusia ini sebenarnya punya cerita besar yang sudah dirancangkan oleh Allah, yaitu pertama creation, penciptaan. Semua rencana dan rancangan Allah itu sudah Tuhan tetapkan. Dia sudah atur sedemikian hingga segala sesuatu yang diciptakan sungguh amat baik. Tapi oleh karena dosa, Adam dan Hawa melanggar perjanjian Allah, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, sehingga dosa membuat rencana Allah itu menjadi rusak. Tetapi di saat yang bersamaan waktu rencana Allah itu rusak, Allah langsung berinisiatif untuk merencanakan lagi dan menjanjikan keselamatan bagi manusia. Ya, itu waktu Allah bilang sama perempuan, ya, engkau akan sakit bersalin, tetapi keturunanmu akan menginjak kepala ular dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Ini sebenarnya berbicara tentang janji Mesias, di mana Mesias akan mati, tetapi maut tidak bisa berkuasa atas Tuhan, atas diri Mesias, karena Mesias bangkit kembali, dia mengalahkan maut. Wow, ini keren sekali. Ada Injil, ada kabar baik yang sudah disampaikan di kitab
kitab Kejadian. Gospel, Injil, bukan di kitab Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes, bukan. Tapi di kitab Kejadian, makanya disebut sebagai Injil yang mula-mula. Injil yang pertama atau proto-evangelium. Injil yang mula-mula. Waktu apa? Janji Mesias. Allah menjanjikan keselamatan bagi umat manusia. Lalu redemption. Cerita yang berikutnya redemption, penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus melaksanakan rencana penebusan. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Tetapi karena dosa ya, semua manusia jadi berdosa. Ini anggaplah ini manusia yang berdosa. Ya. Tetapi Allah menjanjikan dan merencanakan penebusan, karya penebusan. Siapa yang mengerjakannya? Tuhan Yesus. Allah merencanakan, Tuhan Yesus mengerjakan penebusan, sehingga setiap orang yang percaya, walaupun hitam, seperti ini dosamu merah, walaupun ini hitam ya, harusnya merah sih. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kenapa kok bisa? Karena Kristus Yesus mengerjakan penebusan sehingga di dalam Kristus yang Bapa lihat adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bisa paham? Kita ini berdosa. Kita ini tidak bisa menjadi suci. Iya betul, kita tidak bisa menjadi kudus karena sulit. Tetapi Roh Yesus Kristus mengerjakan penebusan sehingga secara posisi dulunya saya adalah hamba dosa, sekarang saya menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Ya, dan Bapa melihat Yesus bukan melihat dosa-dosa kita lagi. Jadi seperti darah Yesus mengcover, melingkupi kita. Sehingga yang Allah Bapa lihat adalah diri kita di dalam Kristus. Kristuslah yang Tuhan lihat melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita semua yang berdosa ini justru disucikan, ditebus dan dibenarkan. Nah, tetapi bukan cuma berhenti sampai di situ. Dan Roh Kudus diutus untuk apa? Untuk memastikan apa yang sudah direncanakan oleh Bapa, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam karya penebusan, itu dipastikan terjadi dalam diri kita melalui karya Roh Kudus. Makanya teman-teman perhatikan nih, ada Tritunggal di situ, semuanya bekerja sama di dalam meta narasi ini untuk mencapai restoration sampai kepada kesudahan akhir zaman, di mana kita bukan cuma kita ditebus, posisi kita disucikan, positional sanctification, tetapi kita juga mengalami progresif pengudusan yang terus menerus. Makin hari anak-anak energize akan semakin dikuduskan. Amin. Iya. Iya, yang dulunya suka sekali dengan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu, makin lama Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita tidak tertarik lagi dengan dosa-dosa yang seperti itu. Walaupun kita masih bisa saja jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita, iya, tetapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita karena kita mengalami progressive sanctification, pengudusan yang semakin meningkat. Dan ujung-ujungnya kita akan mengalami namanya perfected sanctification atau pengudusan yang sempurna. Kapan? Bukan di dunia ini, tetapi nanti. Gitu ya. Ini meta narasi kawan-kawan. Nah, makanya Bapa merencanakan, Allah Anak Yesus Kristus mengerjakan karya penebusan dan Roh Kudus memastikan apa yang direncanakan oleh Bapa, apa yang dikerjakan oleh karya penebusan Yesus Kristus terjadi dalam diri orang-orang percaya melalui karya Roh Kudus. Amin. Nah ini grafiknya. Kalau Kak John gambarkan secara grafik mungkin lebih mudah untuk dipahami. Sehingga kalau teman-teman akan ditanyain misalnya, kalian punya 3 Allah ya? Wow, bukan 3 Allah. Tetapi ada 3 pribadi yang memiliki satu hakikat Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya. Wow, itu keren sekali. Betul-betul perfect. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, ya ini kayaknya agak di belakang nih ya. Ini misalnya ini ya, ini manusia dan
Ada beberapa di sini, ini sebut saja ini mungkin dosa-dosa kita. Bagaimana kita ini mau menggambarkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri manusia. Oleh keakibat dosa, maka manusia semua mengalami atau hidup di dalam dosa. Dimasukkan, oke, saya keluarkan aja kayaknya ya. Dimasukkan dosa-dosanya, suka sekali dengan berbagai macam hal. Ya, ada yang mau memuaskan keinginan daging, ada yang hawa nafsu, dan manusia itu penuh dengan dosa. Ya, ada yang suka untuk melakukan hal-hal yang tidak suci, yang tidak kudus. Anak-anak muda, nah, apalagi kita punya banyak sekali ya kecenderungan-kecenderungan, dan manusia yang dipenuhi oleh dosa, hatinya tertutup, mau dengar khotbah berapa banyak pun, tetap tidak bisa diubahkan. Betul ya? Tetap tidak bisa diubahkan. Tapi beruntung kawan-kawan, karena ada Roh Kudus. Itu kenapa Roh Kudus harus bekerja dalam diri orang-orang percaya. Kita membuka hati kita, dan kita membiarkan Roh Kudus. Ini kok kencang banget sih. Thank you. Thank you Rifandi. Maksudnya supaya tidak tumpah ya. Tapi ada Roh Kudus yang bekerja mengisi hati kita. Sehingga, saya hati-hati dulu ini ya. Sehingga hari lepas hari kita akan terus disempurnakan. Ini kok nggak keluar-keluar nih. Dan akhirnya satu persatu dosa-dosa itu dikeluarkan dari diri kita. Ya. Kayaknya butuh sedikit bantuan, ya. Dan dosa-dosa ini tidak lagi menguasai kita. Hari lepas hari. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu ini. Walaupun nanti manusia suci sempurna seperti ini, itu nanti perfected sanctification nanti, iya. Kadangkala masih ada. Tapi Roh Kudus terus nanti akan mengisi hidup kita supaya dosa satu persatu disucikan. Bisa paham ya kawan-kawan? Ini sebenarnya maksudnya apa teman-teman? Ini kabar baik. Ini Injil. Ini kabar baik bagi kita semua. Kalian kalau masih bergumul dalam dosa, ada Roh Kudus yang akan menolong kalian. Amin. Tapi kuncinya tadi, biarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Jangan keraskan hati. Pada saat dengar firman Tuhan mungkin, aduh saya kok tersinggung ya. Karena dibilang saya masih suka dengan hal-hal ini dan sebagainya. Saya tersinggung waktu kalau Kak John bilang dosa-dosa masa muda itu harus dilepaskan. Gairah orang muda itu kan banyak sekali ya. Yang pengen tahu lah apalah dan sebagainya. Mencoba ini dan itu dan sebagainya. Tadi di kelas tunas remaja mereka bertanya, Kak, minum alkohol boleh nggak? Kak, apalagi ya minum darah boleh nggak gitu? Kak John kaget, wih minum darah. Emang ada di zaman sekarang minum darah gitu, kayak potong hewan gitu. Itu kan barbarian banget gitu. Tapi maksud mereka makanan yang dicampurkan dengan darah. Kemudian boleh Kak? Enggak ya. Itu tadi Kak Deni yang tadi yang ngajar di tunas remaja. Nih lihat, pembahasan tunas remaja aja udah bahas-bahas teologi yang berat-berat loh. Agak-agak berat gitu ya. Makanya nanti masuk di Energis mereka nggak kagok lagi gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi karena waktu kita tidak akan banyak-banyak. Nah, jadi teman-teman kalau kita perhatikan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menyucikan kita hari lepas hari, menguduskan kita hari lepas hari. Hal-hal yang buruk seperti dosa-dosa itu makin lama makin dibersihkan. Daya tarik dosa ini pun semakin tidak menarik bagi kita. Kalau dulu kita penuhi dengan dosa, tetapi sekarang oleh karena Roh Kudus bekerja, maka itu tidak lagi tertarik dengan hal-hal tersebut. Amin ya. Ini sebenarnya karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus yang lebih perlu kita fokuskan di situ. Bagaimana supaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Ya, anomali-anomalinya terserah teman-teman.
Tanda-tandanya terserah. Apapun yang mau ditampilkan dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tapi ingat, Roh Kudus itu manis, lembut, dia sopan dan tertib. Gitu ya. Jadi ini yang pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Nah oke, kita lanjutkan lagi. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan di Kisah Rasul 2 ayat 42, ketika jemaat mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Kalau teman-teman akan perhatikan, Kisah Rasul 2 ayat 42, setelah Pentakosta di Kisah Rasul 2, di ayat 42, banyak orang yang memberi diri mereka untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dan bukti atau impact yang mereka alami adalah mereka bertekun. Kata bertekun ini bukan tentang waktu doang yang sering ya. Bukan waktu doang yang sering. Tetapi bicara soal fokus. Mereka fokus pada apa? Mereka fokus pada pengajaran rasul-rasul. Mereka fokus pada persekutuan. Mereka fokus untuk berkumpul dan memecahkan roti atau fellowship. Dan mereka fokus untuk berdoa. Ini kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri komunitas, maka mereka pasti akan berfokus pada pengajaran rasul-rasul. Berfokus kepada kebersamaan, persekutuan. Berfokus kepada fellowship. Makan-makan. Iya, tapi teman-teman perlu tahu karena pada saat itu jemaat mula-mula makan-makan itu pun mereka anggap itu persekutuan dengan Kristus, tubuh dan darah Yesus. Bayangkan, kita sebentar lagi akan perjamuan kudus. Setiap kali mereka ngumpul, mereka mengadakan perjamuan kasih. Mau makan apapun, mereka ibaratkan atau mereka memaknainya sebagai saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Makanya, apapun yang mereka lakukan, mereka terus kayak semacam di adjustment gitu ya, apa itu ya? Dikalibrasi hati mereka untuk sesuai dengan apa rencana-rencana Tuhan. Dan mereka juga bertekun dalam berdoa. Nah, sayangnya teman-teman, ada begitu banyak gereja-gereja yang kita gereja Pentakosta. Di luar sana ada banyak juga gereja Pentakosta, gereja karismatik yang menyebut diri mereka sebagai gereja apostolik. Gereja yang berdasarkan pada kerasulan para rasul gitu ya. Tetapi mereka kurang menaruh pengajaran. Kurang menaruh perhatian pada pengajaran. Gereja-gereja yang menyebut dirinya mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi waktu ada PA, waktu ada CF, waktu ada ini dan sebagainya, itu kurang minat di dalamnya. Iya dong. Tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mau belajar lebih dalam. Dia mau belajar karena ku tahu apa yang ku percaya. Dia mau mendalamin apa yang saya imanin. Kayak gitu. Ya, paham ya? Nah ini makanya ironis, apakah betul yang mereka lakukan ini betul-betul dijamah oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Ini jadi pertanyaan. Karena tanda dari kitab Kisah Para Rasul ini sebenarnya ini adalah sebagai tolak ukur gitu loh. Sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, kita mesti bertanya lagi. Ya. Dari awal Kak John sudah bilang ya kalau kita itu mesti kritis. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kuasa inilah, kuasa yang aktif ini, kuasa yang mau membuat kita mau berubah. Kuasa yang aktif bekerja dalam diri kita. Kuasa yang membuat kita bergerak maju di dalam kemajuan. Bergerak progres dalam hidup kita. Ada sikap yang positif. Ada energi yang banyak dalam diri kita. Full of energy. Apalagi energize. Ya, full of energy, full of new ideas atau kreatif. Ini kuasa Roh Kudus mengerjakan di dalam diri orang percaya hal-hal seperti ini. Itu sebabnya teman-teman, kenapa kita media sosial IG tetap jalan. Kita tambahin misalnya kayak sermon notes. Kedepannya mungkin akan ada, biasanya seperti kali-kali lalu juga ada namanya Sunday recap kayak gitu. Mungkin nanti kedepannya kita akan buat, tapi memang kita kekurangan orang kawan-kawan ya. Yang bisa mengerjakan short video untuk potongan-potongan khotbah. Masuk ke TikTok misalnya. Asik gitu ya. Jangan cuma ini nanti gini ya di dalam TikTok Energize bisa juga ditambahin ya pengkhotbahnya gini gitu. Enggak, bukan. Maksudnya khotbahnya yang dipotong-potong gitu ya, bukan pengkhotbahnya yang gini-gini juga enggak. Tapi boleh juga nanti kalau ada kesempatan Kak John juga boleh ikut ya. Apa? Velocity gitu. Ya gitu. Nah, siap. Oke. Nah, inilah kuasa yang mengubahkan.
mereka untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam media sosial kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Di dalam YouTube kita juga kita berusaha untuk kerjakan, untuk memasukkan konten-konten di dalamnya. Untuk apa? Supaya apa? Menjadi saksi Yesus Kristus. Entah pun 20 yang nonton juga nggak apa-apa. Awal-awal kayak gini nggak apa-apa. Tapi teman-teman, ini perlu untuk dipertimbangkan. Subscriber YouTube Energize itu 5.700-an loh ya. Ini berarti modalnya udah ada. Tinggal siapa di antara teman-teman yang tertarik di dunia media sosial, konten gitu, di videografi dan sebagainya. Ayo silakan, ada rekrutmen itu ya. Ada open recruitment, ayo ya masukkan diri kalian teman-teman. Karena itu salah satu cara kalian bersaksi lewat media sosial. Bersaksi tentang Yesus Kristus. Wah, berarti saya penginjilan dong Kak? Iya, penginjilan itu bukan cuma bawa Alkitab atau masuk sekolah Alkitab. Enggak. Kalau kayak gitu mah enggak semua orang bisa menginjili, enggak. Tapi semua orang bisa menginjili ketika mereka sudah mengecap kebaikan Tuhan. Mereka mengecap pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka. Ya, kita kalau jadi saksi karena makanan enak kan gampang ya. Ada makanan enak nih, di mana nih? Misalnya di tempat makan mana gitu. Oh iya, siapa? Jessica waktu itu pernah ngomong ya sama Kak John. Kak John, ini ada makanan nih ya. Yang viral. Kenapa? Karena dia datang di situ, dia menikmati, dia merasakan, lalu dia menjadi saksi terhadap makanan viral tadi. Itu makanan apa ya waktu itu ya, Jessica ya? Saya lupa, buto ijo kah apa? Bukan ya, apa? Pisang ijo ya, bukan ya, apa gitu ya? Es kriman gitu lah ya, dan sebagainya. Nanti teman-teman boleh tanya ke dia nanti selesai ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, oleh karena itu, ini juga yang sudah Tuhan Yesus nubuatkan di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sama-sama baca, barang siapa percaya kepadaku sama-sama, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus kerjakan secara sederhana teman-teman. Ini sebenarnya ada penafsiran yang lebih dalam lagi sebenarnya. Tetapi secara sederhana yang Yesus mau maksudkan adalah gini. Apa yang dahulu Yesus perbuat dalam pelayanannya, sekarang kita lakukan dengan cara dan hasil yang lebih besar. Waduh, gak ada semangat. Amin. Itu bukan amin itu. Ya, oke, tapi nggak apa-apa ya. Nah, tapi teman-teman coba perhatikan, setelah Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa langsung memberi diri dibaptis. Pernah Yesus membaptis orang? Berkhotbah langsung berapa orang itu dibaptis? Enggak. Tapi bukan berarti kita mau tanding-tandingan, saya lebih hebat dari Yesus, bukan. Kita nggak akan pernah bisa lebih hebat dari apa yang Yesus kerjakan, karena Yesus kerjakan penebusan, kawan-kawan. Itu terlalu overpower, bro, ya. Tetapi yang kita kerjakan adalah bagaimana karya penebusan Yesus Kristus ini kita memberitakannya kepada orang, menyampaikannya kepada orang sehingga orang bertobat. Nah, ini sekali berkhotbah 3.000 bertobat. Wow, lebih besar ya. Iya. Nah, sekarang teman-teman, ada banyak aplikasi-aplikasi atau Instagram rohani yang mereka melakukan penginjilan melalui media sosial. Itu waktu kemarin Kak John dengan teman-teman pergi ke Arise ya, Arise misi di tahun lalu ya, di tahun lalu. Itu ada Yes He Is, ada Hello God app, kemudian ada pokoknya banyak sekali termasuk youth, Alpha Youth Ministry, Alpha Youth Series. Ini juga nanti akan kita kerjakan di Energize, ya. Mungkin kita akan masukkan supaya teman-teman mau masuk dalam komunitas, gitu ya. Keren sekali. Mereka mengeluarkan dana yang begitu besar, membuat efek dan sebagainya, membuat sinematografi dan yang bagus sekali untuk apa? Penginjilan. Dan sampai sekarang yang mereka sudah jangkau di dunia ini adalah begitu banyak negara yang sudah menerapkan Alpha Youth Ministry ini ke dalam ibadah-ibadah anak-anak muda. Wow, besar kan? Dengan cara yang lebih besar, dengan hasil yang lebih besar. Kenapa? Semuanya itu karena digerakkan oleh Roh Kudus. Teman-teman bisa juga kok lewat e-club misalnya ya.
Klub apa? Klub gamers. Teman-teman bisa memberitakan Yesus di situ. Ngumpul, main games gitu. Sebelum pulang, yuk kita doa. Mungkin cuma sekedar itu, tidak juga langsung Vincent berdiri, hai teman-teman semua yang pemain Mobile Legend, saya mau berkhotbah dulu ya. Kita akan lihat Alkitab kita dan kita terapkan di dalam permainan Mobile Legend kita. Enggak gitu. Tapi mungkin Vincent dan teman-teman bisa ajak teman-teman itu untuk, ayo kita berdoa sama-sama supaya kita menang sama-sama. Rohani banget ini main game sih ya. Dan kalau menang gitu semua karena Yesus. Wes, keren sekali. Tapi teman-teman, hal-hal sederhana seperti itu pun itu sangat mempengaruhi loh. Bisa menjadi pengaruh bagi orang-orang lain yang kita ajak. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dan di dalam kita dan melalui kita. Ya. Kita coba baca yang orange yang di bagian bawah ya. Roh Kudus bekerja. 2, 3. Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita. Karena Tuhan mau. Dia mau bekerja di dalam kita. Setelah dia bekerja dalam kita, dia mau bekerja melalui kita kepada banyak orang. Amin. Kita lakukan, kita lihat lagi ya. Nah ini yang teman-teman kalau kita perhatikan. Gereja sebagai komunitas, Energize sebagai komunitas. Kalau Roh Kudus bekerja, maka komunitas ini akan menjadi komunitas yang kreatif. Akan menjadi komunitas yang aktif. Tidak statis. Tidak diam-diam aja. Tapi komunitas yang diubahkan, transformatif. Komunitas yang bergerak menuju kemajuan, progresif. Bukan Kristen progresif, bukan. Tapi maksudnya kerohanian kita semakin progresif. Energize menjadi anak-anak muda yang energetik. Wow. Yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan spirit. Dan juga orang-orang muda yang berpusat kepada Injil. Gospel sentris. Amin. Ini kalau Roh Kudus bekerja di dalam komunitas. Bagaimana, apa yang terjadi jika spirit driven community atau komunitas itu digerakkan oleh Roh Kudus? Ini yang akan terjadi. Ini yang akan kita juga lakukan dalam komunitas kita di Energize. Teman-teman punya plan apa? Punya talenta apa? Beri bagi Tuhan apa yang menjadi talenta kita yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Untuk kita bisa melayani dia. Nah kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 dan dilanjutkan di ayat 16. Ini yang Tuhan mau. Kenapa sampai gereja atau komunitas Energize itu harus diperlengkapi dengan Roh Kudus, harus digerakkan oleh Roh Kudus supaya kita jadi aktif, transformatif dan sebagainya, energetik. Supaya apa? Supaya kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Oke, kita baca ya. Matius 5 ayat 13, 14 dan 16. Kita baca. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi teman-teman, kita diutus menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam teman-teman, sedikit saja garam, tapi bisa memberi pengaruh satu makanan satu panci. Benar gak? Ya nggak mungkin satu panci makanan dikasih satu bungkus atau 1 kilogram garam. Itu keasinan. Tapi sedikit saja memberi pengaruh. Teman-teman mungkin di dalam tempat kerja atau di sekolah, kalian mungkin cuma sekedar karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kalian. Mungkin hanya sekedar senyuman saja, tapi itu memberi pengaruh bagi teman-teman di sekitar kalian. Di saat orang mungkin membuli kamu, atau di saat orang mungkin mengejek kamu, tetapi kamu tidak membalas mereka dengan kejahatan yang sama, tetapi justru kamu mungkin bisa sapa dia dengan lembut, itu juga memberi dampak. Seperti garam, sedikit saja. Tapi memberi pengaruh satu panci. Sedikit saja. Jadi teman-teman kalau bilang, saya masih muda, saya tidak tahu bagaimana saya bisa melayani atau menjadi berkat bagi orang lain. Yesus ajarkan, kamu ini garam dunia. Sedikit saja. Tapi jangan juga cuma mau, ya biar saya sedikit-sedikit aja. Ya harus irit-irit. Bukan irit-irit. Ini bukan masalah iritnya, tapi apakah hidupmu di dunia ini memberi dampak atau tidak? Nah ini harus minta Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kalian.
Silakan teman-teman tafsirkan ke dalam konteks diri kalian masing-masing. Di sekolah, di tempat kerja, dan sebagainya. Lalu dikatakan kamu ini terang dunia. Terang dunia. Nah, teman-teman, kita setuju ya, terang walaupun mungkin kecil atau tidak banyak terang. Tapi kalau ada di tengah kegelapan, itu pasti memberi dampak. Ya, saya minta teman-teman mungkin bisa matikan lampu, dibikin blackout, ya. Oke. Matikan lighting semuanya. Dan Kak John, ya ini mau minta tolong siapa ya? Kenneth deh. Boleh Kenneth maju ke depan. Ini juga ya, termasuk ini. Nah, kalau udah gelap kayak gini, ya silakan Kenneth bisa maju ke depan. Ya, ke sini aja. Ke atas. Bisa lihat? Oh iya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, lampu walaupun mungkin ini dalam kegelapan, walaupun cuma kecil saja ya. Saya lihat dulu mana yang... Nah, walaupun kecil, sedikit cahayanya, tapi di dalam kegelapan seperti ini, pasti memberi pengaruh. Betul? Pasti memberi pengharapan. Ya. Lalu dikatakan di dalam firman Tuhan, kok di blackout nih? Coba next dulu ya, next dulu. Minta di blackout. Nah, Mazmur katakan seperti apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan itu semacam terang ini. Terang ini menjadi pelita bagi kaki kita. Betul ya? Nah, saya sudah punya firman dan saya sudah punya terang ini. Tetapi teman-teman coba perhatikan. Firman ini atau terang ini atau senter ini misalnya. Kalau saya lebih cocok mana nih? Saya terangin ini atau saya terangin orangnya? Aduh. Enak nggak? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Terang. Silau ya. Coba saya juga. Oh iya betul silau. Iya. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Ini kayak jurit malam ya. Ini ada penampakan semua. Rupanya ada yang tak diundang di sini. Enggak. Tapi teman-teman perhatikan, nggak enak. Nah ini nggak enak. Sekali lagi ya. Nggak enak. Tapi misalnya, firman Tuhan kita jadi terang. Kita dikatakan, kamulah terang dunia. Oke, saya jadi terang. Harusnya, woi bro, kamu dalam kegelapan ya, misalnya. Iya ini saya dalam kegelapan. Iya, oh kamu butuh terang. Ayo. Nah, ditunjukkan terang jalannya gitu. Betul ya? Betul ya? Sehingga kalau kita jalan sama-sama, nah ayo. Ini aku tunjukin jalan. Aku jadi terang dunia, aku jadi terang menerangin jalanmu. Yuk sama-sama lagi. Nah, jadi dia bisa tahu nih jalannya. Amin. Nah, tapi teman-teman, next lagi kawan. Next. Tetapi ini, misalnya saya ini Kak John sebagai anak Tuhan yang sudah jadi terang dunia. Lalu Kenneth ini kan tadi orang dunianya. Dunianya. Sekarang ironisnya adalah dunia ini bergerak dan berubah sangat cepat. Betul nggak? Ya, coba ini sekarang kamu jalannya lebih cepat ke sana, saya lebih lambat. Oke. 1, 2, 3. Nah, dunianya udah sampai di sana. Sementara gereja lambat. Tidak bisa berubah cepat. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu makanya gereja banyak ditinggalin sama dunia. Bener? Karena tidak relate dengan dunia. Karena tidak menjawab kebutuhan dunia yang begitu cepat. Seharusnya bagaimana dong? Nah ayo kita kembali lagi bro. Di blackout lagi kawan. Ya, di blackout. Nah ini lebih keren lagi nih. Seharusnya gereja dan dunia bergerak cepat. Sama cepatnya. Gereja juga menyesuaikan kecepatannya dengan dunia. Bikin bagaimana supaya gereja ini bisa relevan, bisa relate dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang di zaman sekarang. Sehingga kita yang jalan sama-sama. Walaupun dunia cepat, gereja juga cepat. Atau yang lebih baik lagi, coba kita ulang lagi ya. Gereja harus lebih cepat dari dunia. Ini tantangan loh teman-teman. Ini tantangan. Gereja harus lebih cepat dari dunia. Kenapa? Sehingga gereja yang menentukan arah perjalanan dunia. 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Jadi gerejalah
yang menentukan arahnya. Amin. Oke, nyalakan lampunya kawan-kawan. Silakan kembali lagi ya. Thank you. Tepuk tangan dulu untuk Kenneth. Ya, malah strobo. Ya, oke. Bisa paham kawan-kawan? Itu sebabnya kenapa mau nggak mau, gereja ataupun komunitas Energize harus berubah, harus bergerak maju, harus aktif, harus transformatif, harus progresif. Anak-anak muda di tempat ini jangan mau terkungkung saja dengan apa yang biasanya. Tapi kita mau lakukan lebih daripada sekedar biasa atau beyond the limit, melampaui batas-batas kalian. Apapun yang menjadi ide-ide gila kalian dalam pelayanan ini, silakan tuangkan. Nanti kita pertimbangkan, kalau terlalu gila juga kita harus. Artinya adalah, tadi perhatikan ya, gereja yang harus menentukan arah dunia ini. Kenapa? Karena satu-satunya harapan sekarang yang tahu kebenaran hanyalah gereja, kawan-kawan. Iya Kak, tapi banyak gereja yang nggak benar. Iya, di luar, di sini enggak. Langsung diklaim ya. Karena Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kak John berharap teman-teman bisa tangkap ini. Kita akan mencapai terakhir ya. Artinya apa? Mari kita menjadi gereja komunitas eklesia yang dinamis, yang dynamic dalam menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ya. Memang kita mungkin ada beberapa kita dipengaruhi oleh pelayanan kaum muda di luar sana. Oh iya gini dan sebagainya. Itu bagus ya untuk memberi inspirasi, bagus. Kita bukan mencontoh atau kita pun kayak mau saingan dengan ibadah kaum muda di luar sana, tidak. Tapi bagaimana pelayanan Energize ini menjawab kebutuhan kalian pertama, lalu kebutuhan dunia sekitar kita, itu yang kedua. Menjadi fokus kita. Gitu. Nah ini teman-teman ada beberapa yang akan nanti kuliah di luar misalnya ya. Kuliah tidak sama-sama lagi dengan Energize, tapi di luar, jadilah garam dan terang dunia. Ya, jangan kalian tinggalkan Kristus, oleh karena kalian mungkin tidak lagi di dalam komunitas, tapi temukan komunitas yang baik di sana. Karena komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus akan menjaga kalian untuk berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Kalian juga anak-anak muda teman-teman semua, iya di hari Minggu kayak gini kita kelihatan rohani semua, betul. Ya, besok Senin setan semua bisa jadi. Ada yang pencuri lah, ada yang pemabuk lah, ada yang tukang suka gangguin anak orang lah gitu ya. Iya bisa aja. Tapi teman-teman, kalian harus diubahkan hidup kalian oleh kuasa Roh Kudus. Secara holistik, keseluruhan. Supaya jangan cuma sekedar hari Minggu tampil rohani gitu. Tapi setiap hari kita memberi kemuliaan bagi Tuhan lewat kehidupan kita. Amin? Ya ini, jadi apa ini? Teman-teman, kajian mau tutup dengan ini. Satu ilustrasi lagi. Wah ini hari ini banyak ilustrasi ya. Tumben. Ada yang tahu ini lukisan siapa? Hah? Van Gogh, betul. Judul lukisannya apa? Nama lukisannya? Starry Night, ya, Starry Night. Nah ini ada sesuatu yang sebenarnya menyedihkan teman-teman dari cerita ini. Dari Van Gogh, Vincent Van Gogh. Oh Vincent juga. Enggak, kita harus fokus ya. Vincent Van Gogh ini sebenarnya punya papa dan punya kakek yang adalah seorang pendeta. Gembala sidang gitu ya, dari gereja Protestan. Di tahun 1800-an. Tapi teman-teman, ironis ya dia, walaupun demikian, dia mengalami sakit namanya skizofrenia. Tapi dia punya hati, mau untuk melayani Tuhan juga di gereja. Dia pengen jadi pendeta, dia pengen jadi misionaris. Dia pernah bergabung dengan lembaga misi dan sebelum bergabung ke lembaga misi dia masuk di dalam sekolah Alkitab. Ya, setelah dia selesai sekolah Alkitab, kemudian dia bekerja di ladang misi, melayani penginjilan. Dia pernah melayani penginjilan di salah satu tambang, ya, di salah satu tambang, pekerja tambang yang begitu miskin.
Dia sangat tersentuh hatinya dan dia sangat sedih sehingga dia menyerahkan semua hartanya gitu ya. Dia jual apapun untuk bisa menolong orang-orang yang ada di tambang itu. Apa yang bisa saya lakukan? Kenapa? Karena dia terinspirasi dengan kisah Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah tetapi rela menjadi manusia, mengosongkan dirinya, memberi dirinya untuk banyak orang. Ini menjadi inspirasi bagi dia sehingga dia mau melakukan hal yang sama walaupun tidak sama seperti yang Yesus kerjakan, tetapi apa yang bisa saya perbuat supaya orang-orang di tambang ini bisa mengenal Injil dan hidupnya tertolong secara ekonomi. Walaupun memang tidak akan memulihkan mereka jadi kaya sekaligus, tidak, tapi setidaknya apa yang bisa saya perbuat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan ini sehingga Injil bisa masuk. Tapi teman-teman, karena dia punya keadaan yang kurang stabil, skizofrenianya itu kadang kambuh dan mengakibatkan kurang bagus di pelayanan kayak gitulah ya, mengganggu pelayanannya. Akhirnya dewan gereja memberikan surat keputusan untuk mengeluarkan dia dari sekolah Alkitab, mengeluarkan dia dari badan lembaga misi dan dari gereja. Yang sebenarnya dia berharap, Van Gogh ini berharap, gereja bisa menerima dia seperti Kristus menerima semua orang. Ya. Tapi dia tertolak. Akhirnya dia hidup sakit dan karena dia tidak punya kekuatan ekonomi lagi, dia hidup dibantu dan dirawat oleh adiknya Theo. Dan Theo merawat dia. Theo juga bekerja sebagai seorang penjual lukisan. Dan Van Gogh ini karena dia juga punya bakat melukis dan dia melukis, tapi lukisannya waktu itu dijual sangat murah. Tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, dan salah satu lukisannya adalah Starry Night. Starry Night kalau teman-teman perhatikan ada bagian yang penuh dengan cahaya, betul ya? Penuh dengan cahaya, ada rumah masyarakat yang diterangi oleh cahaya-cahaya tersebut. Tapi ada bagian yang hitam. Terakhir baru diketahui bagian yang hitam ini sebenarnya ini adalah gambar dari katedral atau gereja yang seharusnya gereja jadi terang. Tapi gereja justru jadi tempat kegelapan. Dan isunya sampai sekarang kan masih sama ya. Ada banyak spiritual abusive terjadi di gereja. Mereka mengeksploitasi orang untuk melayani. Mendorong orang, tapi begitu salah, langsung dikucilkan. Dikeluarkan dari komunitas. Ada banyak, tapi semoga di sini tidak. Janganlah, energis janganlah. Kita jangan jadi orang-orang Farisi, jangan jadi gereja yang digambarkan oleh Vincent van Gogh ini. Oh, dia berbeda dari komunitas kami. Udah. Makanya teman-teman, kalau lihat di Energize, ada yang datang sendiri. Deketin mereka. Amin. Ini bukan cuma tugasnya Kak Denny di divisi relasi, bukan. Tapi tugas kita semua yang mau menjadi terang dunia. Betul? Jangan duduk cuma dengan komunitas e-grupnya doang. Ada nih dilihat, oh ini tadi datang sendirian, gak ada temannya. Gua duduk dah di sampingnya. Mungkin cuma sekedar duduk. Kayak garam tadi, kecil, sedikit aja. Tapi memberi dampak. Nanti minggu depan, mulai sapa. Hai, gimana kabarnya? Gitu. Boleh, dicicil lah. Kayak cicilan KPR gitu ya. Pelan-pelan. Sampai kita bisa akrab, kita bisa jadi terang bagi banyak orang. Fokus kita sekarang di Energize dan juga di umum. Ada banyak anak-anak muda yang di umum yang perlu dijangkau, tapi mereka tidak terhilang sebenarnya sih. Mereka ada di umum, mereka beribadah di sana. Hanya habitatnya ada di sini sebenarnya ya. Habitat di sini, bertumbuhnya di sini itu lebih baik lagi. Tapi tidak cuma sampai di situ. Di luar gereja ini terlalu banyak orang yang ada dalam kegelapan. Kita harus jadi gereja yang terang. Amin. Komunitas yang terang. Setuju? Baik. Ayo kita berdoa.